Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ammal imamu idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'ala yaminahu ilal ma'mumina wa yasarahu ilal qiblati. Ammal imamu, adapun imam, idza taraka al qiyama, ketika si imam meninggalkan berdiri, min musallahu, dari tempat duduknya, dari tempat sholatnya, alladhi huwa afdalu, yang tempat sholat itu alladzi huwa, yang berdiri itu, afdalu, lebih utama, lahu, untuknya, fal afdalu, maka yang lebih utama itu, ja'ala, menjadikan si imam, yaminahu, akan sisi kanannya imam, dia jadikan ilal ma'mumina, kepada para makmum, wa yasarahu, dan menjadikan sisi kirinya imam ilal qiblati, kepada qiblat. Qala syekhuna, berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, walau fid du'ai, meskipun ada si imam itu fid du'ai, dalam berdoa. Wansirafuhu la yunafi nadbad dzikri lahu. Wansirafuhu, dan bermula berpalingnya imam atau bubarnya imam, la yunafi, itu tidak menghilangkan, tidak menafikan nadbad dzikri, kesunatan dzikir, lahu, untuk si imam, akibaha, mengiringi salat, li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi, karena sungguhnya imam ya'ti bihi, dia tetap mendatangkan dengan zikir, fi mahallihi, di tempatnya si imam, alladhi yansarifu ilaihi, yang dia berpaling menuju tempat baru, menuju tempat itu, mahal tadi tempat. Ini kesunatan zikir setelah sholat dan berdoa setelah sholat. Setelah sholat itu jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas jualan, kalau Mas Ato mah itu. Jadi harus zikir lah, minimal zikir subhanallah subhanallah subhanallah, doa. Terus bagaimana posisinya? Posisinya kemarin sudah kita bahas, yang paling bagus itu ya posisinya dalam berzikir dan berdoa itu menghadap kiblat, istiqbalul kiblah, itu paling bagus, menghadap kiblat, kayak tadi kita zikirkan menghadap kiblat. Nah, kemudian mengusap tangan ketika selesai, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga saat doa kita awali dengan alhamdulillah dan selawat, begitu juga selesai doa kita akhiri juga dengan selawat dan alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Itu diakhiri dengan selawat dan salam. Mulai selawat salam, kemudian tutup juga selawat salam. Itu sunat-sunat yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang untuk seorang imam, ini kan imam semua ya, imam untuk istri-istrinya. Ini kan jadi imam semuanya. Untuk imam, saat dia dzikir selesai sholat, maka bagusnya imam ini, kalau dia tidak mau berpaling dari tempatnya, jadi tetap di mihrab. Mihrab itu pengimaman bahasa kitanya. Kalau dia mau tetap di mihrab, maka yang paling utama dia menjadikan badan kanannya madhab ke makmum, bagian kirinya madhab ke kiblat. Jadi kalau kiblat seperti ini, selesai ya, kiblat seperti ini, maka kemudian imam zikir. Ini imam zikir, bagusnya seperti ini. Menjadikan sisi kiri, sisi kanannya untuk makmum dan sisi kirinya untuk kiblat. Ini sunnahnya buat imam. Jadi madhab ke sana. Ada banyak hikmah, di antara hikmah kenapa harus menghadap seperti itu, untuk mengisyaratkan juga kepada makmum bahwa sholatnya udahan. Kalau imam tetap begini aja, sementara miknya mati, kan makmum bingung, udah rapi belum tuh ya?
belum salam gak ketemu. Tapi kalau imam udah begini berpaling, udah rapi tuh orang udah pada sono. Udah mamu walaupun mic-nya mati, assalamualaikum warahmatullahi, dia tetap salam, orang udah rapi, udah madep sana. Ini kesunatan untuk imam menghadap ketika dia berzikir dan berdoa juga. Ketika berzikir dan berdoa, maka hendaklah dia menghadapkan sisi kanannya dia ke arah makmum, sisi kirinya ke arah kiblat. Jadi posisinya seperti yang tadi saya contohkan. Meskipun doa juga tetap nggak usah menghadap kiblat. Ini menurut satu pendapat yang dipegang oleh guru dari musannif, guru dari pengarang Fathul Muin, guru dari beliau ini namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Menurut guru beliau, ini saat berdoa pun imam tetap menghadap ke arah sisi kanannya ke arah makmum, sisi kirinya ke arah kiblat. Jadi nggak usah pas berdoa menghadap kiblat lagi. Satu qaul atau satu pendapat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau waktu doa balik lagi kiblat lagi. Karena doa itu ya menghadap Allah. Doa itu memohon kepada Allah. Bagusnya menghadap kiblat lagi. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Nah, tadi ada ungkapan kalau memang imam tidak mau pindah, kalau memang imam tetap di mihrab. Tapi kalau imam itu kemudian pindah, boleh juga. Jadi selesai pengimaman, selesai memakmumi, selesai mengimami makmumnya, kemudian pindah dari mihrab, pindah dari pengimaman, musolahnya kecil, namanya di kantor atau di mall, kan musolahnya kecil-kecil. Kalau diem di situ aja, bisa disambitin orang, gantian mas. Kan? Nah kalau mau dia pindah boleh imam. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pindah aja. Kalau memang itu yang lebih utama pindah karena orang antri misalnya, maka pindah. Dan itu tidak menghilangkan kesunatan zikir. Artinya tetap masih boleh zikir. Kan ada ibadah-ibadah yang luput atau lewat begitu aja, sia-sia karena memang sudah habis waktunya, luput. Nah, pindahnya imam dari mihrab untuk ke tempat lain ini tidak meluputkan sunatnya zikir. Jadi dia boleh pindah di tempat mana aja dan boleh melanjutkan zikir. Kalau kita jadi imam, kemudian ada antri di belakang juga pengen pakai juga, pindah aja. Tapi tetap setelah itu disunatkan zikir. Jadi nggak luput, nggak hilang kesunatan zikir, boleh dilanjutkan. Misalnya dilanjutkan di tempat lain, dilanjutkan di agak ke sisi belakang musola karena memang banyak orang yang pakai. Ini kesunatan buat imam. Jadi memalingkan badannya, sisi kanan badan ini ke arah makmum, sisi kiri ke arah kiblat. Gambar ya? Bayang ya begini. Di waktu kiblat sana gini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini berlaku untuk tempat selain Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi tidak disunnahkan seperti itu. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya seperti ini, kiri. Kenapa? Karena mimbarnya ada di sebelah mimbar Nabi, mimbar Nabi, mihrab makam Nabi. Ya, makam Nabi. Jadi kalau kita begini, namanya nggak adab sama Nabi. Nabi di sana, iya. Terus bagaimana kalau di Masjid Nabawi untuk imam, kan mimbarnya sini mimbar Nabi. Nah kemudian pengimaman atau mihrab di sini, makam Nabi di sana. Nah begitu selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikirnya madhab ke Nabi. Ini satu perbedaan. Jadi di Masjid Nabawi madhabnya tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau di Masjid Nabawi maka menjadikan sisi kiri imam untuk makmum, sisi kanannya untuk kiblat. Jadi posisinya menghadap Nabi. Ini yang namanya adab. Ya, adab itu sulukul adab afdalu ya minim tithalil amr. Sulukul adab aula minim tithalil amr. Menjaga adab itu lebih utama dibanding melaksanakan perintah. Menjaga adab itu lebih diutamakan dibanding melaksanakan perintah. Iya. Kalau kita disuruh misalnya sama guru, adab kita disuruh padahal disuruh sama guru. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh guru gitu. Udah, itu aja Ustaz, pakai ini aja, pakai motor saya aja misalnya. Bang, pakai motor saya aja, biarin pakai motor saya. Enggak. Itu saya yang nyuruh perintah. Walaupun engkau yang nyuruh guru,
tapi saya jaga adab, saya nggak mau pakai. Gitu. Sulukul adab aula minim titalil amr. Sayyidina Abu Bakar pernah disuruh oleh Rasulullah untuk menggantikan imam, untuk menggantikan jadi imam. Waktu itu Rasulullah berhalangan, tapi Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Yang perintah Rasul, meskipun yang perintah engkau, tapi aku menjaga adab. Begitu saudara. Begitu juga walaupun perintahnya tadi menghadap, menjadikan sisi kanan ke makmum, sisi kiri ke kiblat, tapi kalau di Masjid Nabawi untuk menjaga adab, maka perintah yang itu tadi, anjuran yang tadi bisa ditinggalkan demi menjaga adab kita pada Rasulullah pada yang sana. Yang dimaksud dengan adab didahulukan dibanding perintah. Harus mendahulukan adab dibanding perintah. Kalau kita lagi buru-buru selesai sholat, assalamualaikum, terus dilanjutin zikir sholawatnya sambil bawa kendaraan. Kalau memang itu dianggap lebih utama, boleh dianggap lebih utama. Kenapa lebih utama? Mungkin harus buru-buru ke rumah, ibu nungguin, lebih utama sambil jalan boleh. Kalau itu lebih utama, boleh kita berpaling atau boleh kita berpindah dari tempat sholat kita lalu melanjutkan zikir di tempat manapun. Bahkan ya kalau memang udah terdesak nggak bisa lagi duduk, kayaknya harus buru-buru sambil jalan aja nggak apa-apa. Itu kan masih akibat sholat atau masih mengiringi sholat ya, cuma jangan dijadikan kebiasaan maksudnya. Meskipun itu boleh, itu kalau darurat sekali baru kita pakai yang itu tadi, boleh sambil jalan. Menjaga adab ini penting. Nggak mau pakai motor, saya yang nyuruh pakai motor saya aja udah, nggak guru gitu. Dulu Syekhana Khalil Bangkalan, jangankan motor, zaman dulu belum ada motor ya, disuruh naik kuda saudara, disuruh naik kuda. Nih pakai ini aja, Yai, pakai kuda ini aja. Pas dilihat, ini kuda kok mirip sama kuda guru saya ya, katanya. Jangan-jangan nih anaknya, nih jangan-jangan nih kuda anaknya kuda guru saya nggak mau naikin, katanya. Anaknya dianggap anaknya kuda dari guru. Saking adabnya nggak berani dia naik itu. Menjaga adab, sulukul adab aula minim tithalil amri. Melaksanakan adab itu lebih utama daripada melaksanakan perintah. Meskipun yang perintah adalah guru kita. Pantas ini ya, berarti kayak dulu saya pernah dapat cerita, jadi ayam kiai digodain di busa sama orang, terus santrinya ngamuk, terus disamperin ke orang itu bagian dari Iya. Ya mungkin. Ayam jagonya apalagi nyamperin orang lagi makan terus digusah gitu. Santrinya marah kan. Ya mungkin bagian dari itu. Tapi ya kalau di Jakarta yang ngono ngojo ngono. Ya gitu boleh, tapi jangan gitu-gitu amat gitu. Lebay banget gitu. Iya. Ini la yafutu. Jadi tidak luput berpindahnya kita dari tempat sholat ke tempat yang lain melanjutkan zikir, ini tetap diperbolehkan. Memang ada pendapat yang mengatakan meskipun di Masjid Nabawi tetap sunnahnya tetap menjadikan sisi kanan untuk makmum, sisi kiri ke arah kiblat. Kan jadi ngebelakangin, nggak apa-apa. Nah, kalau satu kaul lain mengatakan nggak apa-apa seperti itu. Jadi di Masjid Nabawi itu mimbar Nabi, imam di sampingnya. Mimbar itu memang posisinya, mimbar itu sunnahnya memang di sebelah pengimaman, di sebelah mihrab. Mimbar, mihrab, imam, tempat imam. Nah di Masjid Nabawi pun begitu, mimbar, Nabi kalau mimamin di samping mimbar. Nah di antara mimbar dan makam Nabi itulah yang namanya raudhah. Antara mimbar dengan makam Nabi itu disebut dengan raudhah. Itu taman di antara taman-taman surga, termasuk tempat mustajab yang kalau dia doa di sana insyaallah dijabah. Tapi memang diusirin sama askar kalau lama-lama. Apalagi hasbunallah sama hizib nasor. Lama banget ya. Haji katanya. Nggak boleh lama-lama di situ. Haram. Naam.
Wala yafutu bi fi'li ratibati, wala yafutu dan tidaklah luput zikir bi fi'li ratibati dengan melaksanakan sholat rawatib ba'diyah misalnya. Wa innamal faitu dan hanyalah yang meluputkan itu bihi terhadap zikir kamaluhu adalah sempurnanya zikir, la ghairuhu bukan selain kamaluhu, bukan selain sempurnanya zikir. Wa qadiyatu kalamihim dan ketetapan dari ucapan ulama husulu thawabid dzikri adalah hasilnya ganjaran zikir. Wa in jahila maknahu, di pembahasan lain. Wa in jahila maknahu, meskipun dia seseorang tidak tahu maknahu akan maknanya zikir. Wa nadhara fihi al-Asnawi. Wa nadhara dan berpendapat atau memandang fihi di dalam husulu thawabid dzikri siapa al-Isnawi, Imam Isnawi atau Imam Asnawi. Wala ya'ti hadza fil Qur'ani lita'abbudi, dan tidaklah datang apa hadza ini thawabud dzikri fil Qur'ani dalam Al-Qur'an lita'abbudi karena untuk ibadah bilabdihi dengan lafadznya Qur'an. Fauthiba qari'uhu, maka diberikan ganjaran siapa qari'uhu, pembaca Al-Qur'an. Wa illam ya'rif maknahu, meskipun tidak mengerti qari maknahu akan maknanya Quran, bi khilafi dzikri, berbeda dengan zikir. Jadi ada dua di sini pembahasan yang barusan kita baca. Pertama, zikir itu tidak luput waktunya meskipun kita selingi dengan sholat rawatib. Habis kita zikir, diri lagi langsung badiah. Nah selesai badiah zikir nggak apa-apa, nggak luput. Jadi tidak meluputkan kesunatan zikir. Kan katanya zikir selesai sholat fardu. Ini kok zikir selesai sholat badiah nggak apa-apa, tidak luput. Luput yang meluputkan zikir atau yang menghilangkan keutamaan zikir, ya selesai zikir. Maksudnya selesai zikir, kapan waktunya zikir itu luput? Ya waktu dia selesai zikir, ya kira-kira 5 menit misalnya, nah itu udah luput. Atau dia udah berzikir sampai doa, ya berarti udah selesai, udah nggak perlu zikir lagi. Jadi yang meluputkan itu adalah selesainya zikir. Jadi selesai salam sholat fardu, diri lagi, lakukan badiah, diperbolehkan. Selesai badiah, baru zikir-zikir, itu masih dianggap sebagai zikir yang mengiringi sholat atau zikir setelah sholat. Ini satu. Kemudian yang kedua, ada pembahasan di sini. Menurut satu pendapat, zikir itu harus zikir itu tidak harus mengenal atau mengerti maknanya. Meskipun kita tidak mengerti maknanya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam, itu kita nggak tahu maknanya, tetap kita dapat pahala. Ini menurut satu pendapat. Tapi menurut pendapat lain, zikir harus mengetahui maknanya. Begitu juga doa. Doa itu harus mengetahui maknanya. Kalau kita nggak tahu maknanya, maka tidak ada ganjarannya. Ini menurut pendapat satunya lagi. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mau tahu artinya kayak mau enggak, namanya Al-Quran memang lita'abud atau untuk ibadah. Al-Quran itu kan takrif atau definisinya adalah wahyun nazalallahu ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril wa qira'atuhu ta'abbudun, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, yang mana membacanya adalah ibadah. Itu Al-Quran. Jadi wahyu Allah. Ini bedanya Al-Quran sama hadis qudsi. Kalau hadis qudsi wahyu Allah juga, tapi baca hadis qudsi nggak ibadah. Beda sama baca Al-Quran. Kalau kita baca Qul huwal falaq an-nas karena itu ayat Al-Quran, maka meskipun nggak ngerti artinya, tetap ibadah. Hadis qudsi bacanya bukan ibadah. Karena dia bacanya bukan ibadah, nggak boleh juga orang habis Fatihah dalam sholat dia baca hadis qudsi. Kan wahyu itu, meskipun itu wahyu, tapi tidak boleh karena dia bukan Al-Quran. Ini keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran ini untuk pembacanya, dia paham artinya maupun tidak, maka tetap dapat pahala kalau Al-Quran. Ini menurut pendapat yang kedua nih. Al-Quran meskipun kita nggak paham artinya dapat pahala. Tapi kalau zikir
Dan doa harus tahu artinya. Minimal tahu artinya di sini arti secara umum, secara global. Jadi nggak usah detail. Hizib Nasor itu doanya, lihat aja judulnya. Judulnya apa? Nasor. Nasor artinya apa? Bangun. Nasoro yang suruh. Perlindungan. Najah apa mas? Nasoro yang suruh. Orangnya namanya Nasir. Makanya ada Haji Nasir. Nasoro yang suruh nasron wa mansuron bahwa nasirun wa dzaka mansurun surlatan sur. Pertolongan. Nah, minimal kita waktu baca doa, minimal kita tahu bahwa kita lagi mohon pertolongan sama Allah. Minimal itu, nggak perlu detail nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa kita lagi minta tolong sama Allah. Tuh. Dzikir juga begitu. Waktu kita mengucapkan subhanallah, 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 minimal kita tahu bahwa kita sedang memuji Allah. Allah Maha Suci, Allah. Walaupun nggak tahu detail artinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minimal kita tahu kita sedang memuji Allah atau kita sedang bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Itu yang dimaksud mengerti artinya, tidak detail, nggak harus detail, tapi secara umum aja itu sudah termasuk tahu atau mengenal arti. Nah, kalau udah mengenal arti zikir secara umum dan juga mengenal arti doa, baru dikasih ganjaran. Itu pendapat yang kedua. Jadi yang ada keistimewaan di sini Al-Quran. Al-Quran meskipun nggak tahu, tetap itu akan dapat, meskipun tidak tahu, Al-Quran itu tetap akan, orang yang membacanya tetap akan diberikan pahala. Kalau zikir enggak. Nah, satu lagi keistimewaan selawat. Selawat meskipun kita nggak tahu artinya, itu insya Allah tetap nyampe juga. Tetap nyampe kepada Rasulullah itu selawat. Kalau kita lanjutin gitu misalnya subhanallah, maka kita muji gitu, masya Allah, mudah-mudahan kita juga bisa pinjam gitu ya subhanallah itu, jadi kita bisa mensucikan diri kita dari segala kotoran kita gitu. Terus nanti alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa jadi orang yang hamba syukur terus ke Allah Akbar. Ya Allah, nanti ini kita kecil banget yang besar mau, jadi kita jangan lagu-laguan dah gitu. Itu umpama gitu. Boleh, itu namanya penghayatan, boleh. Dihayati maknanya seperti itu. Ya, kalau di luar sholat sih masih longgar dan masih diperbolehkan. Adapun di dalam sholat sebaiknya jangan, karena jangan ada bacaan-bacaan, jangan ada dalam hati selain yang dilakukan dalam sholat. Kalau di dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Di hatinya itu aja udah, nggak usah kemana-mana. Nah, kalau kemana-mana itu setan, kata Imam Ghazali. Jadi kita merenungkan kemana-mana. Kalau dalam sholat lebih ketat. Jadi hendaklah dalam hati hanya mengingat dan menyebutkan apa yang diucapkan lisan atau apa yang diperbuat badan. Waktu badan sujud, ya hati sujud, itu aja. Nggak terus melebar, ya Allah saya rendah, ya Allah saya pengen engkau tinggikan, sana saya udah rendah. Nggak perlu sejauh itu kalau dalam sholat. Sama sujud terakhir. Samanya gimana maksudnya? Terakhir kan ada yang lama. Oh, ada yang lama. Itu boleh sih memang, asal jangan imam. Nah, kalau imam jangan, kalau sendiri boleh. Mungkin orang yang melakukan ini menganggap bahwa jadikanlah sholat itu sebagai sholat terakhirmu. Nah, seolah-olah sujud itu juga jadikan sebagai sujud terakhirmu. Jadi di situ kita benar-benar, di situ kita menyempurnakan pujian kita, termasuk juga di situ kita menyempurnakan tasbih kita dalam sujud terakhir itu sama gitu. Ya, sujud terakhir kalau sendiri boleh. Kalau kita baca Fatihah itu Allah menjawab ya, misalnya kita baca. Allah menjawab. Katanya dulu kalau guru kami bilang jangan puasa apa jangan ikut lo, katanya gitu ya, Mbak. Ada yang begitu memang. Kalau nangis sampai merubah Fatihah batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kejaga ininya, makhrajnya gitu ya.
ihdinas siratal nangis. Nah, terus nangis jaga, maka bisa batal salat. Maka diusahakan jangan sampai itu memang. Jangan sampai nangis makruh. Kemarin kan debat juga ada imam begitu dibaca surah udah dibaca surah dia lupa tuh dia balik lagi Bismillahirrahmanirrahim habis ya kan ada dia lupa saya langsung aja tinggal pulang lagi Bismillah nah itu ribut tuh ribut jemaah ya kan itu jemaah apakah sholat membatalkan sholat atau tidak? Tidak, itu tidak membatalkan sholat. Dia imam pengen baca satu surat misalnya gitu ya, lupa tapi dia ganti surat berarti ya? Iya ganti. Ganti surat. Alhamdulillah dia pakai Bismillah juga Ustaz. Pakai Bismillah. Iya, ulang lagi Bismillah baru habis. Oh tapi ulang dari Al-Fatihah? Enggak. Oh enggak. Oh enggak iya. Tadinya suratnya Al-Baqarah dibaca. Dia lupa. Mesti lama. Pindah sih. Iya, enggak sih, enggak membatalkan salat. Enggak membatalkan salat. Itu kan alasannya karena lupa. Karena lupa diganti surat habis. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja mengganti surat atau dia membaca 2 surat dalam 1 rakaat, salatnya salat fardu, makruh. Apalagi jadi imam. Jadi imam itu hukumnya makruh, salat fardu. Beda sama salat sunnah. Salat sunnah dan juga sendiri kan juga ya. Salat sunnah yang sendiri. Salat sunnah yang sendiri memang ada beberapa salat sunnah yang dituntun oleh Rasulullah untuk bacanya 1 rakaat 2 surat. Seperti sunnah qabliyah subuh dan ba'diyah isya. Itu memang diajarkan 1 rakaat 2 surat. Surat rakaat pertamanya habis Fatihah nih, rakaat pertamanya Alam Nashrah sama Kuliah. Rakaat keduanya Alam Taro sama Kulhu. Itu yang diajarkan Rasulullah. Sunnah. Kalau salat fardu nggak ada yang 2 surat. Sunnah ngalamin juga tuh bro. Jadi saya kan kenal ya ayatnya yang dibaca pertama, tapi kok terus udah gitu pas baca yang kedua lagi nomor, jadi misalnya ini ngambil 1 ayat surat ini terus ngambil berapa ayat surat ini, tapi saya kenalin nih udah beda surat. Udah beda surat. Iya. Kalau salat itu wajib makruh. Oh baik. Jadi dalam kelasnya mau kuliah yang rakaat kedua atau Alam Taro sama Kulhu. Kulhu. Ini mujarrab. Ini mujarrab ini udah approved. Apa approved? Udah terbukti maksudnya. Mujarrab ini udah terbukti. Orang yang mengamalkan qabliyah subuh dengan ini dan ba'diyah isya dengan surat-surat ini, maka tidak akan tersentuh oleh kejahatan makhluk. Gak bakal kena kejahatan makhluk. Dia ada makhluk apapun itu, manusia kayak atau yang bukan manusia, ini pengen jahat sama dia, insya Allah Allah lindungi. Mujarrab. Kalau sholat wawat suratnya bebas atau Suratnya sih boleh kuliah kulhu. Saya pernah dapat yang saya dapat ijazahnya sholat taubat itu Alam Nashrah sama Alam Taro. Pertama Alam Nashrah, kedua Alam Taro. Wala budda ya'rifahu walau biwajhin intaha. Dan tidak boleh tidak, maksudnya harus ayya'rifahu, mengenal makna zikir atau doa, walau biwajhin, meskipun dengan 1 arah intaha selesai. Nah ini masih melanjutkan tadi. Jadi menurut pendapat yang kedua, selain Al-Quran, zikir, doa itu harus tahu artinya. Meskipun artinya itu hanya 1 arah tadi yang saya sebut sebagai arti yang sifatnya global atau umum. Saat kita doa ya minimal kita sadar bahwa kita lagi minta sama Allah. Itu yang dimaksud mengerti biwajhin. Wa yundabu yantaqila li fardin aw naflin min maudhi'i salatihi liyushhada lahul maudhi'u haitsu lam tu'ariduhu fadilata nahwi safin awalin. Dan juga disunnahkan berpindah seseorang li fardin untuk melakukan salat fardu aw naflin atau sunnah min maudhi'i salatihi dari tempat salatnya, liyushhida
Atau liyashhada juga boleh. Liyashhada supaya menyaksikan lahu untuk orang itu apal maudi'u tempat tadi. Haitsu lam tu'aridhu fadilatu nahwi saffin awalin. Sekiranya tidak bertentangan atau tidak melayani itu apa ya? Tidak bertentangan dengannya keutamaan seperti shaf pertama. Ya. Memang disunahkan kalau kita udah selesai sholat fardu, pengen sholat lagi, sholat sunnah misalnya, disunahkan cari tempat lain, jangan di tempat situ aja. Tadinya sholat isya di sini, maka sholat ba'diyahnya pindah sebelahnya, supaya tempat itu jadi saksi bahwa saya pernah dicium sama orang ini. Yang saya pernah bilang, tanah itu ngenalin kita, tanah yang kita cium itu ngenalin kita, dan semakin sering kita cium tanah, maka nanti kita juga bakal digencet. Gencetnya tapi gencet pelukan. Semua orang itu pasti digencet. Jadi sebelum mungkar nakir datang, itu siksa pertama gencetan kubur, mejerit dah. Semua orang kecuali para nabi enggak. Termasuk Sayyidatina Fatimah digencet. Bedanya digencetnya Sayyidatina Fatimah, digencetnya orang-orang soleh itu nggak kayak digencetnya kecapi sama pintu. Itu bisa kecapi gitu ya, pakai pintu ya, kan nggak kayak begitu. Iya, gencetnya nggak seperti itu. Digencetnya orang-orang soleh bukan digencet tapi dipeluk. Tanah itu meluk seperti ibu yang meluk anaknya udah lama kagak pulang-pulang. Kemana aja Bang Agun? Dulu kan kamu nyiumin saya mulu, sekarang saya peluk kamu, dipeluk Bang Agun. Karena udah kenal tanah. Kemana aja Nats? Saya udah lama pengen ketemu kamu. Kamu yang dulu sering cium saya, sholat fardu cium saya, sholat ba'diyah cium saya juga. Nah, sekarang saya ingin peluk kamu, kangen saya sama kamu, dipeluk. Jadi nggak digencet, dipeluk. Tapi tetap tanah itu rapat jadi. Nanti habis ya. Banyak saksi biasanya. Banyak saksi, biar banyak saksi. Di situ kan saksinya itu doang. Iya. Di rumah juga Bang, masih harus pindah tempat kalau lagi sholat di rumah. Kalau di rumah sih enggak sih, di rumah nggak usah. Takutnya di samping kompor Bang Agun nanti. Di masjid nih maksudnya. Kenapa di rumah tidak, tapi di masjid memang disunahkan pindah? Karena masjid itu bagian-bagiannya adalah bagian-bagian yang penuh berkah, dan juga kita dianjurkan untuk menghidupkan atau meramaikan bagian-bagian masjid itu. Jadi supaya semuanya itu ramai karena tempat sujud kita. Ini boleh pindah sekiranya tidak menghilangkan keutamaan. Keutamaan yang dimaksud di sini, misalnya kita udah di shaf awal, lagi ini udah di shaf awal, kita nggak mau pindah habis qobliyah gitu ya, habis azan kita mau qobliyah, maka yang asalnya di tempat awalnya ini di shaf awal qobliyah, maka waktu sholat wajibnya jangan pindah ke shaf kedua, jangan pindah sampingnya aja. Atau gambaran lainnya, berpindah ini disunahkan kalau sekiranya tidak menghilangkan keutamaan. Seperti apa? Keutamaan diam di situ dibanding harus cari tapi geser orang. Jangan. Sonon Bang, gue kan pengen saksi yang sini juga gue pengen sujud ini, nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Kalau kira-kiranya menghilangkan keutamaan jangan. Kamu katanya isinya harus geser dong, karena nanti jin mau sholat, jin Islam mau sholat di situ kan ya Pak. Jadi gantian gitu. Nggak tahu dah. Kamu gitu. Geser gitu ya, mau sunatnya karena jin Islam mau sholatnya di situ di tempat gitu, jadi geser gitu tidur di masjid. Kalau shaf satu masih lowong berarti kita masih bisa geser kanan. Geser kanan kiri. Kalau yang jin Islam itu nggak tahu masalah itu. Ya mungkin ada juga yang lihat kali. Ya pernah lihat geseran sama jin Islam sholat. Nah, jin gak bayar pajak. Saya bayar.
Fa illam yantaqil, apabila tidak pindah seseorang, fasolah, maka memisahkan orang tersebut bikalami insanin, dengan ngomong kepada orang lain. Jadi hikmah berpindah tempat tadi, pertama supaya tempat-tempat yang kita sholati atau jadi tempat sujud kita itu jadi saksi nanti. Hikmah berikutnya ini untuk membedakan antara sholat pertama dengan sholat kedua. Artinya udah beda sholat, atau tadinya itu udah sholat yang pertama itu sudah selesai. Nah kalau nggak bisa pindah, udah saking bejubelnya mau nyari kemana lagi, maka hendaklah dipisah dengan ngomong bikalami insanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salaman aja, salaman. Di salaman itu bukannya bid'ah di antara ajaran yang di sini. Salaman itu ya untuk tadi, untuk membedakan bahwa kita sholat udah selesai loh. Udah selesai sholatnya. Jadi sholat yang nanti akan kita laksanakan ini bukan sholat yang tadi, udah sholat yang beda. Kalau kita tidak bisa pindah, maka hendaklah sunnahnya kita pisah sholat pertama dengan sholat berikutnya. Kalau nggak bisa pindah, kita pisah dengan ucapan atau omongan kepada seseorang. Wa naflu li ghairil mutaqifi fi baitihi afdalu in amina fautahu au tahawunan bihi illa fi nafilatil bakri lil jum'ati. Salat sunnah li ghairil mutaqifi, untuk selain orang yang i'tikaf. Salat sunnah fi baitihi, di rumahnya, di rumah orang yang bukan i'tikaf, orang yang tidak i'tikaf, itu afdalu, lebih utama. In amina jika aman seseorang tadi fautahu, akan luputnya sholat sunnah, au tahawunan, atau aman dari merendahkan bihi dengan sunnah, illa fi nafilatil bakri, kecuali dalam kesunatan bergegas lil jumati, untuk Jumat, au ma sunnah fil jamaatu, atau untuk sesuatu yang disunatkan fihi dalamnya apal jamaatu jamaah, au waroda fil masjidi, atau sampai dia fil masjidi, di masjid, au waroda fil masjidi, atau yang sampai kesunatan itu ma sunnah, sesuatu yang disunatkan fil masjidi, di masjid, kad duha, seperti duha. Wa yakunu, meskipun ada intiqalul makmumi, pindahnya makmum, ba'da intiqali imami, setelah pindahnya si imam. Wa yakuna, ini baru lagi, wa yakuna, dan hendaklah ada intiqal makmumi, pindahnya makmum, ba'da intiqali imamihi, setelah pindahnya imam. Ada dua bahasan di sini. Yang terakhir, yang bagian terakhir yang tadi kita baca, seorang makmum hendaknya kalau mau pindah nungguin pindahnya imam. Kalau imam belum mingser, jangan makmum mingser. Kalau imam belum selesai, makmum jangan selesai cari tempat lain. Seyogianya seperti itu sunnahnya. Jadi tungguin sampai imam selesai. Apalagi imamnya baca zikirnya jahar, yang memang tujuannya adalah untuk zikir bareng dan nanti doa bareng-bareng. Tunggu sampai selesai doa. Imam pasti mendoakan bareng-bareng, pasti yang disebutkan doa untuk jamak pasti. Allahumma inna na'udzubika minal hammi. Na'udzu, bukan a'udzu, berarti kita sunnah amin amin. Begitu selesai imam pindah, baru makmum pindah. Imam selesai, baru makmum selesai cari tempat lain. Tapi kalau imam belum, seyogianya makmum jangan pindah, di situ aja. Ini juga adab. Nah kemudian bagian sebelumnya tadi kita baca, sholat sunnah untuk orang yang tidak niat iktikaf, itu sholat sunnah bagusan di rumah. Kalau emang kita lagi nggak iktikaf, beda ya sama orang yang iktikaf, niat iktikaf. Nah itu an-atikaf sunnatul aku niat iktikaf sini, dan dia memang meniatkan iktikaf itu ya kira-kira nanti selesai sholat isya sampai setengah jam saya akan tetap di sini, kira-kira begitu, dan akan baca Quran, ngedres segala macam. Kalau orang punya niat iktikaf, maka bagus sholat sunnahnya yang di masjid. Tapi kalau nggak ada niat iktikaf, pengen jamaah doang, terus selesai badiahnya di rumah aja, bagusannya di rumah. Begitu juga qobliyah subuh.
Qabliyah subuh, emang kita nggak ada niat itikaf, pengen ke masjid, itu pengen sholat jamaah subuh aja, qabliyahnya di rumah aja bagusannya. Itu untuk orang yang tidak niat itikaf. Ini dianjurkan supaya rumah kita kedapatan barokah sholat juga. Jadi jangan masjid mulu sholatin, rumah kagak pernah sholatin, jangan. Makanya di masjid dia dipanggil ustadz, tapi di rumah berantem sama bininya. Di rumah ya habis-habisan. Orang kalau rumahnya nggak pernah sholatin, sholat bang yuk jamaah sama saya. Enggak, afdol di masjid. Ya emang sih afdol di masjid kalau buat laki. Cuma yang ya rumahnya juga disolatin. Ini sholat sunnah utamanya di masjid, di rumah untuk orang yang tidak niat itikaf. Kecuali memang sholat sunnah untuk orang yang ada namanya kesunatan bergegas Jumat. Kalau bergegas Jumatan, maka dia bagusnya di masjid sholat sunnahnya. Beda nih kalau hari Jumat. Ya kalau hari Jumat bagusnya di masjid. Atau sholat sunnah yang memang dilakukan berjamaah, yang disunnahkan melakukannya berjamaah seperti taraweh. Itu bukan berarti bagusan di rumah taraweh, enggak. Kata Ustaz tadi bagusan di rumah, enggak. Kalau yang memang disunahkannya berjamaah di masjid, maka bagusan di masjid seperti taraweh, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, memang disunahkannya kan di masjid, berjamaahnya di masjid, maka bagusan di masjid tetap. Kalau ini maaf, kalau kita mau ke masjid tiba-tiba udah komat, kita balik kayak pembahasan semalam, berarti akhirnya kita kodok di rumah gitu kalau dia sembunyi. Iya, di rumah lebih bagus di rumah. Kecuali salat-salat yang tadi ya, salat di hari Jumat memang kita bergegas ke masjid, atau salat yang disunnahkan berjamaah seperti tarawih, Idul Fitri memang di masjid aja, itu jangan di rumah. Atau salat duha memang dari Rasulullah, salat duha ini memang disunnahkan di masjid. Nah ini juga kalau memang seperti itu maka keutamaannya bagus di masjid. Nah selain salat-salat itu tadi, ba'diyah, qabliyah bagusnya di rumah. Hendaklah rumah kita ini juga ketularan barokahnya sholat. Wa nudiba li musallin tawajjaha li nahwi jidarin wallahu a'lam bishawab.